Kids, annyeong. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa, semua sehat, diberkati Tuhan, semuanya oke kan? Adik-adik, sebentar lagi kita mau memulai kebaktian pagi hari ini. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau beri dalam hidup kami hingga hari ini. Bapa di surga, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah roh-Mu yang bekerja atas hidup kami. Biar nama-Mu yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu selalu melimpah dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu buah pujian. Kita nyanyi sama-sama yuk. Semuanya bertepuk tangan. Ada orang buta, hidup minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh rekannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Bangunlah ia, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Bangunlah ia, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokuskan hati, kita mau pujikan satu lagu, kita mau bernyanyi sama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini,
mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kakak bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kalian di ibadah hari ini. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini Tuhan. Kau boleh berkumpulkan kami di tempat ini untuk kami sama-sama beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, kami membuka telinga kami dan kami mau menerima firman-Mu dengan sukacita Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biar kebenaran firman-Mu disampaikan berasal dari Engkau, boleh menguatkan dan memberkati setiap adik-adik yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah hari ini Tuhan dari awal hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom ya adik-adik. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema kisah penyembuhan di kolam Bethesda. Kita ambil kisah ini dari Kitab Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 18. Di situ pada salah satu hari raya orang Yahudi, pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Dan pada waktu Tuhan Yesus dekat di pintu gerbang domba, di situ ada sebuah kolam bernama kolam Bethesda. Dan di kolam tersebut memiliki 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berkumpul banyak orang terbaring karena sakit. Ada yang sakit buta, ada yang sakit timpang, ada yang sakit lumpuh, dan tentunya ada banyak orang yang berkumpul di sana datang dengan membawa berbagai penyakit yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Dan setiap mereka berkumpul di sana itu untuk menantikan sebuah guncangan dari air di kolam tersebut adik-adik. Karena apa? Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air di kolam itu. Dan orang pertama kali yang masuk ke dalam kolam itu pada waktu malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air itu, apapun juga sakit yang dideritanya pasti sembuh. Lalu adik-adik, di situ ada seorang yang sudah sakit selama 38 tahun lamanya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat orang itu dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang tersebut sudah lama sakit, Tuhan bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepada Tuhan demikian, "Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam tersebut pada waktu airnya goncang. Dan pada saat aku hendak turun ke kolam tersebut, orang lain sudah turun mendahului aku." Lalu jawab Tuhan Yesus kepada orang itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Mujizat terjadi, dia bangun, dia angkat tilamnya, kemudian dia berjalan. Nah adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengetahui apapun kondisi yang kita alami. Telinganya itu tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangannya pun tidak kurang panjang untuk menolong kita. Apa yang harus kita lakukan hanyalah berdoa kepadanya,
beriman, percaya bahwa Dia mendengar, bahwa Dia pasti menolong kita sesuai dengan kehendak-Nya. So, adik-adik, kalau ada di antara kalian mengalami hal yang sama dengan orang ini, apapun pergumulan kalian, apapun sakit yang kalian derita, percayalah bahwa Tuhan mau mendengar dan Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Dan pada waktu Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, mujizat terjadi. Jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah sebab Dia adalah Allah yang baik yang mendengarkan doa kita. Oke? Tetapi hari di mana mujizat itu terjadi adalah hari Sabat, adik-adik. Dan di sana juga terdapat orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin Yahudi yang melihat orang yang tadinya sakit itu terbaring, sudah sembuh dan bahkan mengangkat tilamnya. Mereka mendekati dia dan berkata kepadanya, "Hari ini itu adalah hari Sabat. Tidak boleh engkau memikul tilammu." Tetapi jawab orang itu kepada mereka demikian, "Orang yang sudah menyembuhkan aku yang menyuruhku untuk mengangkat tilam ini." Dan pemimpin-pemimpin Yahudi bertanya kepada dia, "Siapakah orang yang sudah menyembuhkanmu dan menyuruh engkau untuk mengangkat tilam ini?" Tetapi karena orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapakah yang menyembuhkannya, dia berkata ia tidak tahu. Karena apa, adik-adik? Tuhan Yesus sendiri sudah menghilang di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Nah, tidak lama kemudian orang tersebut bertemu kembali dengan Tuhan Yesus di dalam bait Allah, dan Tuhan Yesus berpesan kepadanya demikian, "Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk." Barulah adik-adik orang ini tahu bahwa yang menyembuhkannya adalah Tuhan Yesus, dan ia segera menceritakan hal tersebut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi ini setelah mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang membuat mujizat, pemimpin-pemimpin Yahudi ini malah hendak menganiaya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun juga bekerja sampai sekarang." Nah, dari kata-kata Tuhan Yesus itulah pemimpin-pemimpin Yahudi ini makin jengkel kepada Tuhan Yesus, karena bukan hanya ia telah meniadakan hari Sabat, tetapi juga menyampaikan dirinya sebagai Allah. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa memang dalam satu minggu ada sebuah hari di mana kita dikhususkan hanya untuk ibadah. Tetapi kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, hari apapun kita harus bisa menolong orang lain. Menolong orang yang memerlukan pertolongan itu selamanya baik, adik-adik. Kita harus belajar mengikuti teladan dari Tuhan Yesus bahwa untuk menolong orang yang membutuhkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita harus jadi terang, kita harus jadi garam, kita harus memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini, adik-adik ya. Nah, adik-adik, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak review ulang ya, pelajaran apa saja yang kita bisa ambil dari kisah penyembuhan di kolam Bethesda ini. Yang pertama adalah kalau kita memiliki pergumulan, datang sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus siap mendengar, percaya bahwa Tuhan Yesus siap menolong, dan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Kita harus berdoa, beriman, dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia pasti akan menolong adik-adik. Dan pelajaran yang nomor 2 yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah dimanapun kita berada, kapanpun situasinya, kalau ada orang yang perlu bantuan dan pertolongan kita harus segera menolongnya. Tidak mesti nunggu hari Minggu, adik-adik. Kita bisa menolong orang kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke? Dan sebagai ayat hafalan di minggu hari ini kita ambil dari Yohanes pasal 5 ayat ke-18 ya. Itulah ayat hafalan adik-adik di minggu ini. Dan kita akan menutupnya di dalam doa ya, adik-adik. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat renungan yang singkat pada hari ini.
Roh Kudus menteraikan firman ini yang di dalam hati setiap anak-anak, supaya kami bisa belajar untuk datang kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun pergumulan adik-adik, Kau mau mendengar dan Kau mau menolong setiap mereka. Dan ajar kami Tuhan, dimanapun kami berada, kapanpun waktunya, kami siap untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan kami mau ikuti teladan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, dan biar setiap mereka jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah hari ini selesai. Sampai jumpa di lain waktu, dan Tuhan Yesus memberkati.